Nampaya ije adu akai kakena, nampaya duwe bahalap bau mata, upak baputi kasai gincuman. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel saya Upo Ajiken. Jadi konten kita kali ini kayaknya berbeda sih dengan sebelumnya. Jadi ini adalah konten untuk tugas saya jurusan akuntansi matkul perpajakan dengan dosen Ibu Teresia Mentari MSA. Di sebelumnya perkenalkan, nama aku Melkisedek DJ Mahek dengan NIM 213020303050. Saya kelas A akuntansi. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin berteman selain kita di dunia nyata, teman-teman juga bisa follow dan subscribe akun sosial media saya. Di situ ada Facebook, ada Instagram dan YouTube. Silahkan teman-teman untuk follow dan subscribe. Nah, jadi nanti kita bisa berteman-teman dan teman-teman juga tahu update-update video terbaru dari konten saya. Jadi kita masuk ke soal yang pertama. PT Robot pada tahun 2022 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Di dalam negeri memperoleh laba usaha sebesar 200 juta rupiah. Di Singapura memperoleh laba usaha sebesar 450 ribu rupiah dengan tarif pajak 20%. Di negara Belanda memperoleh laba usaha sebesar 1 miliar dengan tarif pajak 25%. Di negara Thailand memperoleh laba usaha sebesar 950 juta rupiah dengan tarif pajak 20%. Di negara Malaysia memperoleh rugi usaha sebesar 500 juta rupiah dengan tarif pajak 35%. Hitunglah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan untuk PPh pasal 24-nya PT Robot tahun 2022. Nah, jadi kita langsung aja bahas. Nah, untuk cara yang pertama, kita harus menghitung total PKP-nya terlebih dahulu. Nah, jadi kita pisahkan antara penghasilan luar negeri dan dalam negeri. Nah, untuk Singapura tadi labanya 450 juta rupiah. Nah, begitupun dengan Belanda dan Thailand, sehingga kita jumlahkan jadi totalnya sebesar 2 miliar 400 juta rupiah. Nah, kita tambah dengan penghasilan dalam negeri tadi dengan laba 200 juta rupiah sehingga hasil PKP-nya menjadi 2 miliar 600 juta rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung total PPh terutang pasal 17-nya. Jadi 25% tadi kita kalikan dengan hasil jumlah PKP tadi, yaitu 2 miliar 600 juta rupiah sehingga hasilnya 650 juta rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung PPh maksimum yang dikreditkan sesuai dengan perbandingan penghasilan masing-masing negara. Untuk negara Singapura tadi labanya 450 juta. Kita bagikan dengan total PKP-nya tadi, yaitu 2 miliar 600 juta rupiah. Kita kalikan 650 juta sehingga menghasilkan 112 juta 500 ribu rupiah. Nah, begitupun caranya dengan Belanda tadi. Kita bagikan antara PKP dengan PPh pasal 17-nya tadi yang terutang, jadi menghasilkan 250 juta rupiah. Nah, begitupun dengan negara Thailand, caranya juga sama. Jadi total kredit pajak luar negerinya tadi untuk 3 negara tersebut hasilnya 600 juta rupiah. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kita menghitung PPh yang dibayar setiap negara. Jadi untuk negara Singapura tadi labanya 450 juta rupiah. Kita kalikan dengan tarif pajaknya 20% sehingga hasilnya 90 juta rupiah. Begitupun dengan negara Belanda dan Thailand, kita kalikan dengan masing-masing tarif yang sudah tersedia di soal tadi sehingga hasilnya kita jumlahkan semuanya. Jadi total kredit pajak PPh 24 yang diperbolehkan itu sebesar 530 juta rupiah. Nah, jadi sekian untuk dari yang nomor 1 tadi. Jika teman-teman masih ada yang kebingungan, nanti bisa tulis saja di komen, nanti kita akan bikin videonya lagi untuk lebih jelasnya. Nah, kita masuk ke soal yang kedua. Dr. Samsul SPM merupakan dokter spesialis mata di RS Permata Hati dan membuka praktik sendiri di klinik A Center. Jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Dr. Samsul setiap akhir bulan. Pada tahun 2021, berikut jasa dokter yang dibayarkan dari RS Permata Hati. Nah, kita bisa lihat di bawah itu ada tertera tabel. Nah, jadi di situ ada tiap bulannya ada penghasilan bruto yang tertera. Nah, itu mungkin berbeda-beda dari tiap bulannya. Jadi kita akan menghitung PPh pasal 21 untuk bulan Januari sampai Desember Dr. Samsul apabila telah memiliki NPWP. Kita masuk jawabannya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat untuk cara yang pertama, untuk kita mencari dasar pemotongan PPh 21-nya, itu kita menggunakan rumus 50% dikalikan dengan penghasilan brutonya. Nah, jadi kita mulai dari yang bulan Januari. Bisa kita lihat untuk bulan Januari itu penghasilan brutonya 45 juta. Nah, itu kita kalikan
50% dikalikan dengan 45 juta rupiah menjadi 22.500.000 rupiah. Dengan dasar pemotongan PPh 21 kumulatifnya 22.500.000 rupiah. Untuk tarif pasal 21-nya itu 5%. Nah, kenapa 5%? Bisa kita lihat bahwa untuk tarif pajak 5% ini adalah 0 sampai 60 juta. Sehingga di sini dia masih mencakup dalam tarif pasal 21-nya yaitu 5%. Nah, jadi PPh pasal 21 yang terutang yaitu Rp1.125.000 rupiah. Begitupun untuk bulan Februari. Nah, itu sama, bisa kita kalikan tadi 50% tadi dikalikan dengan penghasilan brutonya sehingga menghasilkan Rp22.500.000 rupiah. Nah, begitupun dengan pemotongan kumulatifnya itu masih mencakup 5% karena masih 45 juta. Nah, sehingga hasil PPh pasal 21 yang terutangnya Rp1.125.000. Untuk hasil PPh pasal 21 yang terutang ini itu menggunakan rumus 5%, itu menggunakan rumus dasar pemotongan PH 21-nya kita kalikan dengan 5%. Jadi dia menghasilkan Rp1.125.000 rupiah. Bisa kita lihat untuk bulan Maret ini di tabel terbagi menjadi dua. Itu dikarenakan untuk tarif pajak 5% ini yang saya katakan tadi itu hanya dari 0 sampai 60 juta rupiah. Jadi itu dikarenakan dasar pemotongan kumulatifnya telah melebihi dari 60 juta rupiah. Sehingga untuk bulan Maret ini kita bagikan menjadi dua. Bisa kita kalikan 50% dikalikan 43 juta rupiah. Dia hasilnya adalah Rp21.500.000 rupiah. Nah, Rp21.500.000 rupiah tadi kita kurangkan dengan 15 juta. Jadi sisanya adalah Rp6.500.000 rupiah. Nah, jadi untuk dasar pemotongan kumulatifnya itu sudah mencapai angka Rp66.500.000 rupiah. Nah, jadi untuk tarif pasalnya ini sudah berubah menjadi atau naik menjadi 15% dengan PPh yang terutang yaitu Rp975.000 rupiah. Untuk bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai dengan Oktober ini itu tadi sama dengan cara yang saya jelaskan tadi. Jadi 50% tadi kita kalikan dengan penghasilan brutonya, lalu kita dapatkan dengan hasil dasar pemotongan PPh 21-nya. Nah, pada bulan November ini sama seperti dengan pada bulan Maret, untuk tabelnya itu terbagi menjadi dua dikarenakan tarifnya sudah melebihi dari 15%. Karena untuk tarif 15% ini itu hanya dari 60 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah. Jadi kita kalikan dulu 50%-nya kalikan 46 juta rupiah menghasilkan 23 juta. Nah, 23 juta tadi kita kurangkan dengan 16 juta ini sehingga sisanya adalah 7 juta rupiah. Untuk tarif selanjutnya ini dia akan naik menjadi 25% sehingga untuk hasil pemotongan kumulatifnya ini 257 juta. Nah, untuk PPh pasal 21 yang terutangnya bisa kita lihat itu Rp1.750.000 rupiah. Begitupun untuk bulan Desember seperti cara-cara yang sebelumnya yaitu 50% kita kalikan dengan hasil brutonya sehingga menghasilkan Rp27.500.000 rupiah dengan kumulatif Rp284.500.000 rupiah dengan tarif pasalnya 25% sehingga menghasilkan pasal yang 21 yang terutangnya Rp6.875.000 rupiah. Jadi jumlah untuk penghasilan brutonya itu sebesar Rp569 juta rupiah dan untuk dasar pemotongan PPh 21-nya Rp284.500.000 rupiah dan untuk PPh pasal 21 yang terutangnya yaitu Rp40.125.000 rupiah. Jadi sekian penjelasan dari saya. Jika teman-teman masih merasa kebingungan dengan penjelasan dari saya, nanti teman-teman bisa komen di bawah untuk penjelasan lebih detailnya. Jadi sekian dari saya, semoga konten kali ini bisa berbagi ilmu akuntansi tepatnya di mata kuliah perpajakan ini untuk teman-teman semua. Jadi sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Dadah.